اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الكافي ربنا الكافي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين
wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 5468. 5468. Hadis ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya. Status hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alliku, gantungkan oleh kalian, gantungkan oleh kalian as-sawta, cambuk." Maksud cambuk di sini rotan. Haitsu, di mana yarahu, melihat akannya ahlul bait, oleh penghuni rumah, oleh penghuni rumah. Ini berita yang diberitakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah-rumah itu pelihara rotan, simpan rotan, kemudian digantung di tempat yang semua penghuni rumah lihat. Apakah itu di ruang tamu atau dekat TV, bagusnya di layar TV. Nah, itu semua rumah nampak. Atau depan pintu masuk. Kenapa Nabi suruh gantungkan? Karena ada hadis yang akan kita baca nanti. Nabi SAW bersabda, "Allimu sibyanakum as-salat." Ajarkan anak-anak kalian salat apabila usianya 7 tahun, dan pukul kalau usianya 10 tahun. Salat bagi anak 10 tahun enggak wajib. Tapi memukul anak usia 10 tahun yang enggak salat wajib. Kalau orang tua tidak pukul anaknya enggak salat usia 10 tahun sampai balik, orang tua berdosa. Di sini juga Nabi memberikan memberikan arahan, pendidikan. Kenapa sampai rotan itu digantung di tempat terlihat? Supaya anak-anak tidak lupa dengan hukuman. Bukan berarti dihukum setiap waktu, tidak. Tapi itu sebagai pengingat. Dan juga Nabi memberikan isyarat dari hadis ini bahwasanya yang namanya anak-anak itu belum usia balik gitu. Kalau sudah balik itu enggak anak-anak lagi. Nah, itu bukan anak-anak yang sudah balik, usia 15 tahun atau yang sudah mimpi, itu tidak dibahasakan anak-anak. Kalau hukum Islam berlaku, hukumannya enggak rotan. Kalau dia enggak sholat zuhur sampai habis waktu asar, itu dipisahkan kepala dari badan. Itu hukuman untuk yang tidak anak-anak. Kalau yang anak-anak, Nabi sabdakan rotan. Nah, kalau hari ini ada yang 15 tahun tidak sholat lalu dirotan, itu udah hukuman anak-anak diberikan ke dewasa. Jadi bersyukur. Nah, kalau ada negara Islam tempat kita hari ini, banyak orang tak berkepala. Kemudian Nabi juga mengisyaratkan di sini yang namanya anak-anak, yang namanya pendidikan,
itu tidak bisa hanya dengan nasihat. Tidak bisa. Harus ada yang namanya iqab. Harus ada namanya takzir. Disebut dengan rotan. Tapi dengan syarat ketentuan, pertama, tidak boleh mengalirkan darah. Yang kedua, tidak boleh di muka. Yang ketiga, tidak boleh mematahkan tulang. Selain pada tiga tersebut, darah tidak mengalir, tulang tidak patah, kemudian tidak di muka, itu syarat sah untuk melakukan iqab. Khair. Hadis di bawah juga sama. Allikus sawta haitsu yarahu ahlul bait. Sama, tapi ada tambahannya. Fa innahu adabul lahum. Sesungguhnya rotan yang tergantung itu adalah didikan buat mereka. Jadi ketika orang tua tidak lagi didengarkan, ketika dipanggil, ketika anak tidak lagi menyahuti panggilan orang tua, cukup orang tua bilang, tuh lihat, tergantung, mau, nah tinggal gitu aja, lihat, oh rotan. Nah, akhirnya dia menuruti keinginan orang tua. Itu makna hadis fa innahu adabul lahum. Itu akan mendidik mereka. Kalau enggak, keluarga-keluarga yang enggak tegaan, anak semata wayang, oh itu Masya Allah, susah untuk menerima pendidikan. Kenapa? Karena tidak mengikutkan sunnah Nabi dalam tarbiyahnya, dalam didikannya. Khair. Ada di rumah antum rotan digantung? Nah, kalau enggak besok suruh beli sama orang tua malam markas, suruh gantung. Atau antum buatkan nama juga boleh. Nah, beli rotan satu bernama Fatul. Oke, sama bapak. Pak, ini untuk saya untuk pulang. Dulu ketika kita diantarkan ke TPA, itu syarat penyerahannya ditambah lidi 3 buah, 5 batang, 3 batang, 5 batang. Itu syarat mengantarkan anak ke surau. Nah, ini anak saya, ini lidi 5 batang. Itu apa? Lihat, adabul lahum. Nah, lihat mereka-mereka yang daerah-daerah yang berhasil pendidikannya. Di antaranya ada dulu ketika kami mondok, ada satu orang tua antarkan anaknya ke Bogor. Diserahkan, ini anak saya, tolong dididik. Kalau mati kirimkan jenazahnya ke kampung. Nah, itu kata anaknya nggak bisa macam-macam. Nggak bakalan dibela orang tua, mati cukup jenazah kirimkan ke kampung. Nggak ada itu di Padang. Nah, itu maknanya tekad, bukan berarti sampai mati, tidak. Itu peribahasa, menunjukkan diserahkan sebulat-bulatnya, diserahkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tarbiyah itu adalah sesuatu yang diwarisi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diwarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kegagalan satu anak bukan karena akalnya, bukan karena EQ-nya, tapi karena tarbiyahnya tidak sesuai dengan sunnah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ilmun, suatu ilmu, la yuqalu bihi, tidak diperkatakan dengannya ilmu, tidak disampaikan dengannya ilmu. Kakanzin, itu sama dengan simpanan. La yunfaku min,
yang tidak diinfakkan darinya simpanan. Ilmu yang tidak dikatakan, ilmu yang tidak disampaikan. Kenapa tidak diperkatakan? Kenapa tidak disampaikan? Karena beberapa alasan. Satu, karena takut dibilang keras, karena takut dibilang ekstrim, karena malu, karena belum diamalkan, karena tidak biasa. Apapun alasannya, kalau seseorang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disampaikan kepada masyarakat, itu sama halnya dengan tabungan simpanan yang tidak diinfakkan fisabilillah. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, sambung enggak? Wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang nyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, beri dia berita gembira. Berita gembira kata Allah. Apa berita gembiranya? Dapat azab yang pedih. Itu kan keras bahasanya itu. Beri dia ancaman. Oh, lumayan ancaman, azab yang pedih. Ini gunakan bahasa gembira. Beri dia berita gembira. Apa beritanya? Azab yang pedih. Fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Diserika dahinya, punggungnya, lambungnya. Nih simpanan kamu dulu di dunia. Maka di akhirat kelak, orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tidak mau ngomong. Man su'ila al ilmin fakatamaha uljima bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui lalu dia tidak sampaikan, maka dikekang mulutnya dengan kekang api neraka di akhirat kelak. Artinya kalau disuruh ceramah di kampung, naik. Disuruh ngimamin, ngimamin. Disuruh azan, azan. Disuruh doa, doa. Yang penting bisa. Kalau nggak bisa jangan. Nah, disuruh khutbah Jumat, naik sampai di atas nggak tahu rukunnya, itu nggak usah. Jadi sesuatu yang kita mampu, sesuatu yang kita bisa, kalau tidak dilakukan, kalau tidak ditunaikan, sama halnya dengan dosa orang yang punya uang tapi tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW sabdakan, infak dengan ilmu lebih baik pada berinfak dengan harta benda. Adzan. Sama dengan hadis di atas, ilmu la yanfa', ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Kakanzin, sama dengan uang simpanan, sama dengan simpanan, la yunfaku min, yang tidak diinfakkan darinya. Hadis di atas yuqal bih, ilmu yang tidak disampaikan. Hadis di bawah, ilmu yang tidak berguna kepada pemiliknya. Maka dalam hal ini ada dua penggabungan. Ilmu yang tidak memperbaiki diri terhadap si pemiliknya, juga ilmu yang tidak disampaikan kepada orang lain, itu dengan derajat yang sama, yaitu dengan orang yang punya harta benda tapi tidak diinfakkan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, alamul Islam as-salah. Tanda Islam itu salat. Tanda Islam salat. Kalau enggak sholat, enggak nampak tandanya.
Mungkin dia Islam, tapi nggak ada tandanya. Azan berkumandang, orang kafir duduk, dia duduk juga. Orang kafir nggak ke masjid, dia nggak ke masjid juga. Orang kafir nggak salat, dia nggak salat juga. Jadi nggak ada tanda yang membedakan antara dia muslim atau tidak muslim. Tapi apabila azan berkumandang, dia pergi salat, itu sudah menandakan dia muslim. Kalau nggak muslim, nggak mungkin dia ke masjid. Lepas daripada pakaian, mungkin dengan pakaian yang sama, tidak pakai pakaian muslim. Tapi ketika dia pergi sholat, itu dah tahu tuh orang Islam berarti. Jadi tanda Islam itu sholat. Kemudian man farragha, faman, maka siapa saja, farragha, yang mengosongkan, laha, baginya sholat, qalbahu, hatinya, dia kosongkan hatinya untuk sholat. Itu ciri pertama. Wa hafadha 'alaiha, dan ia menjaga atasnya sholat, bihaddiha, dengan batasannya, wa waqtiha, dan waktunya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang beriman. Nah, dia orang beriman. Orang Islam sholat, apakah dia ikuti sunnah sholat atau tidak diikuti sunnah sholat, di tepat waktu atau tidak tepat waktu, ketentuan enggak ketentuan, asal sholat Islam, muslim. Tapi untuk mendapatkan derajat mukmin itu ada beberapa hal. Pertama, kosongkan hati untuk sholat. Kosongkan hati untuk sholat. Bagaimana cara mengosongkan hati untuk sholat? Pertama, memang dia persiapkan waktu sekian sampai sekian untuk sholat. Waktu saya dari jam sekian sampai sekian untuk sholat. Seperti aturan yang kita buat, 11:30 untuk sholat Jumat, 11:30 untuk sholat Jumat. Apakah Jumatnya jam 12:05 atau Jumatnya jam 12:30? Yang jelas 11:30 untuk Jumat. Itu maknanya cara untuk mengosongkan hati. Yang kedua, dia jaga batasannya, ketentuan-ketentuannya. Jadi ada niatan di dalam hatinya untuk menunaikan sholat semaksimal mungkin, seperti sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat itu harus pasang lebih awal. Saya berusaha mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, mulai daripada perkara yang kecil sampai perkara rukun. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Harus ada tekad itu dulu. Yang ketiga, dia jaga sholat tepat waktu, sesuai dengan kondisinya. Musafir, apakah jamaah takdim, jamaah takhir, orang yang bermukim, ketika azan berkumandang, dan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, baca doa iftitah, walaupun sholat ba'diyah, dimulai dari sekarang. Nah, dimulai dari sekarang. Tulis di atas meja. Nah, dimulai dari sekarang. Kalau di salat sunatnya baca doa iftitah, baca surah, maka di salat wajibnya akan ada perbaikan.
Tapi apabila solat tarawatibnya dikerjakan tidak cukup sunnahnya, maka akan menggerogoti solat wajibnya. Solat wajib 4 menit siap, 4 menit siap. Apa yang dibaca nggak tahu, Al-Fatihah saja. Iftitah hilang, surah hilang, bacaan tasahud kurang. Jadi kalau tidak dilatih dari hari ini, sampai nanti enggak akan pernah berubah cara sholatnya. Orang yang mau merubah cara hidup, orang yang mau merubah keadaan hati, orang yang mau merubah prestasi, awali dulu dari merubah sholat. Jangan tergiur dengan kawan. Antum tulis, tulis dalam hati maksudnya, yaitu saya akan jaga rawatib dengan qobliyahnya, dengan doa iftitahnya, dengan surahnya. Surahnya Qul ya kafirun, Qul Allahu ahad akan kedua, bukan surah-surah yang panjang. Nah, ketika hal itu antum mulai dari sekarang, setelah sebulan, 2 bulan, sholat rawatibnya dah mulai tenang, sholat wajibnya tenang, nanti antum akan mendapatkan sir min asrarillah. Lihat nanti pada hadis berikutnya. Sir min asrarillah, rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menemukan perkara yang ajaib di dalam pendidikan, sehingga orang bertanya, kamu kok bisa sabak 2 lembar ya? Saya coba kok nggak bisa. Perbaiki salat. Nah, sekali penyampaian, kenapa kamu paham? Saya ada 3 kali guru nyampaikan nggak ngerti-ngerti. Ada perkara ajib yang Allah berikan kepada orang yang mau memperbaiki salat. Itu disebut dengan sidqum ma'allah. Bukti antum jujur dengan Allah, bukan karena aturan, bukan karena keterpaksaan. Antum buat solat sunnah lengkap dengan iftitah, lengkap dengan Al-Fatihah, baca dengan keadaan nyaman, baca surahnya, rukuknya subhanallah azimnya 3 kali, subhanallah a'lanya 3 kali. Paling terlambat 2 menit dari biasa, nggak akan terlambat 5 menit, paling terlambat 2 menit. Tapi 2 menit itu akan menentukan keadaan hati antum untuk menerima pemahaman Quran, pemahaman fikih, pemahaman hadis. Khair. Ilmul batin, itu hadis yang saya maksudkan. Ilmul batin, ilmu batin, bukan ilmu hitam, bukan ilmu sihir. Nanti saja ke ilmu batin ya. Itu identik pemahaman ilmu batin itu sihir. Identik ilmu batin itu satu kekuatan gaib. Nah, ditunjuk kelapa jatuh, itu ilmu batin nanti. Bukan itu maksud ilmu batin. Ilmu batin, kata hadis Nabi, sirrun min asrarillah. Itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Azza wa Jalla. Ilmul batin sirrun min asrarillah, itu salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmun min hukmillah, dan merupakan hikmah yakzifuhu, yang akan, hukmun min hukmillah, hikmah dari hikmah-hikmah Allah, yakzifuhu, yang akan Allah berikan akannya, yang akan Allah berikan akannya, fi qulubi may yasha, pada hati-hati orang yang Allah mau, min ibadi, dari hamba-hambanya. Ilmu batin.
Nah, dikenal dengan juga ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah langsung kepada seseorang tanpa perantara guru. Dengan hadis Nabi yang berbunyi, man amila bima alima. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu. Warisallahu ilma ma lam ya'lam. Allah beri kepadanya ilmu yang dia enggak tahu. Bahkan gurunya pun kaget. Kok sampai segitu pengertian dia? Kenapa sampai tahap itu pemahamannya? Siapa yang mengajarkan? Allah. Syaratnya gampang. Apa yang tahu, amalkan. Baik di sini atau di kampung. Jangan harap dapat ilmu laduni kalau enggak baca manzil di rumah. Itu enggak ada itu ilmu laduni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung mempat. Enggak akan dapat ilmu kodok dapat. Ilmu laduni enggak akan dapat. Ilmu laduni apa yang antum amalkan di sini sampai kampung tanpa ada siapapun, antum komitmen dengan amal. InsyaAllah akan dapat ilmu laduni. Manzil dijaga, Yasin dijaga, Kafi dijaga, Waqi'ah dijaga, Qobliyah dijaga, rawatib dijaga. Siapa yang jaga salat rawatib di kampung 25 hari? Nah, mungkin nggak ada, mungkin dia ikhlas, nggak mau riya. Nah. Tapi kalau sekiranya zikir yang sudah kita pelajari, yang dirutinkan selama 11 bulan lamanya, lalu sebulan nggak sampai di rumah antum nggak bisa jaga, jangan harap dapat ilmu laduni. Nggak akan ada itu, mimpi saja. Bahkan sudah diberi pemahaman pun nggak ngerti juga. Nah, mulai dari hati yang paling dalam, seakan jaga sunnah solat, seakan jaga sunnah wudhu. Guru tidak bisa melihat antum berwudhu, nggak sanggup. Apakah sebelum salat baris wudhu dulu, pastikan wudhunya betul semuanya? Nggak bisa. Nggak akan ada pondok pesantren buat begitu. Nggak jadi belajar, nggak jadi sholat. Jadi siapa yang bisa memastikan wuduknya sesuai dengan sunnah? Wuduknya cuci mukanya lengkap 3 kali, basah semua bagian yang wajib, kepala disapu semuanya, anak jari disela-selangi, tangan dicuci yang sempurna, siku tercuci, mata kaki tercuci. Siapa yang bisa menjamin? Orang yang bersangkutan. Antum jaga hal seperti itu, wuduknya betul, sholatnya betul. Siapa yang bisa memastikan Al-Fatihah antum dalam sholat betul atau enggak betul? Enggak bisa kita pastikan. Al-Fatihah yang dibaca yang tidak terdengar oleh telinga sendiri, Al-Fatihahnya tidak sah. Salam salat yang tidak terdengar oleh telinga sendiri, salamnya enggak sah. Misalnya salat subuh, tahiyat aja enggak baca dia, ngantuk. Siapa yang bisa pastikan antum baca tahiyat enggak baca tahiyat? Terdengar imam salam langsung mutar gini, mulut pun enggak bergerak. Siapa yang bisa memastikan salamnya sah atau enggak sah? Kalau dari sekarang tidak ada perubahan dari diri sendiri, maka tidak akan pernah ada perubahan prestasi di dalam ilmu, dalam dunia keilmuan. Tapi orang yang berkomitmen dengan bacaan solat yang benar, dengan wudhu yang benar, dengan solat yang sah, dia pastikan selama hidup semuanya solat sah dia lakukan. Kalau ada rasa-rasa yang tidak sah, kalau ada rasa-rasa yang tinggal, dia qadha. Dia catat berapa kemarin di kampung tertinggal solat, dicatat, di qadha hari ini. Berapa dulu tertinggal solat, dicatat, di qadha. Orang yang memulai hal seperti itu dalam hidup,
Allah akan berikan pemahaman ilmu yang lebih. Nah, pemahaman ilmu yang lebih itu adalah sir min asrarillah. Nah, bisa saja hari ini dia berada di terbelakang, orang tidak pernah tampil, tidak pernah tampil. Tapi ketika berada selesai dalam pendidikan, dia melakukan perubahan di kampungnya. Bisa saja hal itu terjadi. Mungkin saja dia dianggap senior, dianggap dia bisa menerapkan sebuah aturan, tapi apabila tidak diawali dengan niat yang benar, selesai dalam pendidikan, selesai juga perannya dalam agama. Itu sir min asrarillah, salah satu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah dari hikmah Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah mau dari hamba-hambanya. Dari siapa? Hamba-hambanya. Apa makna hamba-hambanya? Orang menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan latar belakang IQ saya lemah, bukan masalah nilai rapor SD merah semuanya. Nah, nggak ada urusan itu. Karena agama tidak ada urusan sama otak. Nah, urusannya agama dengan hati. Ilmu agama ada di hati, bukan di kepala. Orang gila, dia nggak tahu lagi namanya siapa, tapi dia masih hafal Al-Fatihah. Namanya pun dia nggak tahu. Yang kan orang tuanya, nama dia sendiri nggak tahu. Nah, kan banyak hari ini orang gila. Dia tanya nama sama orang lain, siapa saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Dia aja nggak tahu siapa dia. Tapi disuruh baca Al-Fatihah dia tahu. Kalau kepalanya yang rusak, Al-Fatihahnya hilang. Tapi pandai dia azan. Azan pandai, selawat pandai, Al-Fatihah hafal, celana nggak tahu. Kenapa? Karena adanya di hati. Nah, maka bersihkan hati dengan zikir, istiqomah dengan ibadah, kemudian hindari perkara yang dilarang. Hindari perkara yang dilarang, baik guru tahu ataupun tidak tahu. Nah, Imam Syafi'i katakan, syakautu ila waqi hifzas su'a hifzi. Kulaporkan ke guruku hafalanku enggak bagus. Hafalan Imam Syafi'i katakan enggak bagus. Nah, enggak bagusnya hafalan Imam Syafi'i itu sebagus-bagus hafalan pada hari ini. Fa'ausani, beliau berpesan kepadaku, bitarkil ma'asi, jangan buat perkara maksiat. Fa innal ilma nur, ilmu itu adalah cahaya Allah, hanya diberikan kepada hati yang tidak ada maksiat di dalamnya. Ilmu nasab, ilmu nasab, ilmu tentang nasab, ilmu la yanfa', ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Wa jahalatun la tadur, dan ketidaktahuan yang tidak merugikan, dan ketidaktahuan yang tidak merugikan. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan ilmu nasab itu bagian ilmu yang dipuji. Imam Syafi'i salah satu pakar ahli ilmu nasab. Apalagi dengan nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksudkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat disyarah oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi di dalam, kata beliau, mengutamakan ilmu nasab, mempelajarinya semaksimal mungkin,
sehingga terbengkalai pengetahuan-pengetahuan yang lain, itu yang tidak berguna. Tapi kalau nggak tahu juga nggak ada masalah, nggak ada memudaratkan di akhirat kelak. Tahu ilmu nasab? Nah, nggak tahu? Misalnya ditanya Bani Tamim, siapa Bani Tamim? Siapa nenek moyangnya? Dari mana ke mana? Asalnya dari mana? Nah, ilmu nasab Minangkabau. Dari mana nenek moyang Minangkabau? Oh, saya nggak tahu. Ya sudah, nggak ada masalah. Tapi apabila dia pakar dalam bidang ilmu tersebut, mana nenek moyangnya, mana asal usulnya, di mana mulai berkembangnya, turun gunung, naik gunung, berkembang, ada 4 suku, pecah lagi 8 suku, jadi 20 suku. Tahu dia segala-galanya dengan tentang sejarah ilmu nasab Minangkabau misalnya, tapi dia nggak tahu sholat, nggak tahu yang lain-lainnya, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi apabila itu hanya sekedar tambahan sehingga memudahkan memahami suatu hukum, maka itu tidak dicela. Kenapa? Imam Syafi'i sendiri salah satu pakar tentang ilmu nasab. Khair. Allamani Jibrilu al-wudu'a. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah mengajari akan aku, allamani, ditulis mananya, telah mengajari akan aku Jibrilu, oleh malaikat Jibril. Apa yang diajarkan? Al-wudu'a, akan cara wudu. Wa amarani, dan memerintahkan ia malaikat Jibril, ni akan aku, an andoha, bahwa aku percikkan, aku semprotkan pakai air dengan tangan, dipercikkan, tahta thawbi, di bawah pakaian aku, di bawah bajuku, mimma yakhruju, dari sesuatu yang keluar, minal bauli, dari air seni, ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Nah, ini salah satu sunnah Nabi yang mungkin sering kita tinggalkan atau tidak pernah kita buat. Setelah kita berwuduk sempurna, cuci kaki, maka angkat jubah, angkat gamisnya, angkat sarungnya kalau pakai celana di dalam, kemudian percikan air ke bagian depan tempat keluar air seni. Percikan air di situ, ambil percikan. Nah, untuk apa gunanya? Untuk menghilangkan was-was syaitan. Nah, nanti ketika kita ruku, nampak sarung basah, kata syaitan, tuh air pipismu keluar lagi. Nah, iya enggak ya? Kayak iya ya? Enggak kayaknya. Iya kayaknya, enggak kayaknya. Akhirnya ketika ada bahasa iya enggak, ya dia ragu dalam sholat. Tapi ketika setelah dipercikan tadi, dia langsung punya jawaban. Enggak ton, itu bukan air kencing itu selesai sholat tadi saya percikan air ke situ. Itu air yang barusan saya percikan itu. Nah, ini setan kabur ya. Ini nggak bisa dirusak jalur pemikiran orang ini. Mungkin di antara antum ada yang buang air kecil lama sekali. Setelah buang air kecil berdiri, rasa keluar, duduk lagi, tunggu, rasa keluar dikit, berdiri, rasa keluar, duduk lagi. Dia lama dia, berdiri, duduk. Sebetulnya kalau dia selesai cuci dengan mendem, dia cuci serasa keluar, tepis, nggak ada yang keluar, nggak ada lagi yang bakal keluar, itu aman. Tapi kalau diperturutkan, sekarang sekali turun duduknya,
besok bertambah hari 2 kali, besok 3 kali, besok setengah jam di WC. Itu aja kerja dia. Was-was. Maka Nabi melarang jangan beruduk di WC. Itu akan menyebabkan was-was syaitan. Nah, salah satu mengatasi was-was adalah memercikkan air ke bagian sarung di depan. Dan berdasarkan hal itu jugalah ulama Syafi'iyah dan fuqaha mazhab yang lain mensunahkan membaca lafaz niat salat untuk menepis was-was syaitan. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, ketika dia baca takbir, imam baca Al-Fatihah, dia dengar. Selepas itu dia baca surah Al-Fatihah, imam berhenti sejenak. Sedang dia baca Al-Fatihah, kata syaitan, kamu niat apa tadi itu? Maghrib kan? Maghrib atau isya yang kamu niat tadi? Ragu dia, maghrib atau isya? Maghrib atau isya? Bagaimana efek salatnya? Batal. Kalau ada keraguan tentang niat ni solat tadi saya niat maghrib atau isya, maghrib atau isya, tidak ada keyakinan, solat batal. Tapi ketika dia sudah baca lafaz niat, datang syaitan, tadi kamu niat maghrib kan? Sudah terdengar oleh telinganya saat lafazkan isya tadi, mana ada pulang maghrib. Ini nggak bisa ditembus oleh syaitan. Maka yang was-was, baca lafaz niatnya, lafaz niat solatnya yang kencang, maka was-was nggak akan ada. Oh, datang lagi was-was dari sisi lain, menyamakan niat dengan takbiratul ihram. Khair. Alimus sabiyya as-salata, ajarkan olehmu as-salata, ibadah salat, ibna sab'i sinin, anak usia 7, atasnya salat, ibna ashrin, usia 10 tahun. Kalau enggak salat di rotan. Kalau salatnya batal disuruh salat lagi. Kalau salatnya main-main di rotan. Usia 10 tahun sampai balik. Kalau sudah balik, itu bukan lagi tanggung jawab orang tua. Orang tua tidak boleh memukul lagi, orang tua tidak boleh lagi merotan, tapi dinasihati. Nah, itu sudah hukum pemerintah Islam. Tapi memang betul diawali pada 7 tahun. 7, 8, 9, 8, 9, 10, 3 tahun diajari, disuruh-suruh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 tahun. 15 balik, 11 tahun. Bersih 10 tahun pendidikan salat dari orang tua. Nah, kalau dididik 10 tahun salat, kira-kira jadi ahli salat enggak? Jadi ahli salat. Kalau memang pendidikan itu ada. 7 tahun sudah diajari, 8, 9, 10. 10 dipukul, 11, 12, 13, 14, anggaplah balik 15. 7 tahun bersih, maaf 7 tahun bukan 10. 7 tahun bersih dididik untuk sholat. Sholat saja, pasti dia akan jadi ahli sholat. Tapi karena pendidikan itu tidak menjadi tujuan utama di sebahagian besar rumah tangga muslim, pendidikan nomor sekian. Yang nomor 1 itu makan. Nah, nomor 2 pakaian. Nomor 3 jajan.
Nomor 4 rekreasi. Nomor 5 prestasi di sekolah. 6 sholat. Tak tahu nomor berapa. Kalau anaknya nggak berangkat sekolah sehari itu ribut dia di rumah. Tapi anaknya nggak sholat 5 waktu sehari semalam, tenang saja. Itu rumah tangga muslim hari ini. 6. Tapi apabila ikut dengan sunnah, ikut dengan tarbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari 7 sudah diajarin sholat, 10 kena hukuman. Kalau balik insya Allah akan lahir, dia akan dapat anak yang soleh walaupun tidak mondok. Tapi apabila pendidikan itu tidak ada dari awal, sampai di pondok susah disuruh sholat. Nah, nggak pandai sholat, Al-Fatihahnya belum betul, Al-Qurannya belum lancar, masih Iqra 5. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, itu sholat. Kata Nabi, bukan hanya Islam itu sholat, tapi juga ada olahraga. Nabi bersabda, as-sa'atu sa'ah, ada waktu-waktunya untuk bermain. Jadi jangan sampai ada satu pendidikan fokus menonton sama ibadah. Anaknya senyum, jangan senyum, takut mati dengan akhirat. Itu juga, itu pendidikan seram namanya. Nah, as-sa'ah, as-sa'ah, ada waktu-waktunya kata Nabi SAW. Manusia itu tidak mungkin fokus dalam satu ibadah, tidak bisa hidup dengan ibadah saja. Pasti mereka akan main, pasti mereka akan menyukai permainan. Katakanlah, kita katakan sore kita belajar sampai maghrib, nggak ada main-main lagi. Nah, pasti keningnya berkerut. Nah, mengundurkan diri satu persatu. Alasannya kenapa? Nggak ada jam olahraga. Nabi sabdakan ada jam olahraga, ada olahraga dalam Islam, ada permainan dalam Islam, tapi permainan yang ikut sunnah. Lihat hadisnya, alimu abna'akum as-sibahah, ajarkan putra-putra kalian, bukan putri, putra-putra kalian, as-sibahah, berenang. Warramya, dan memanah. Wal mar'ah, putri, bukan berenang, tapi mirzal, memintal benang. Bukan berenang, memintal benang, menjahit. Apabila satu wanita punya keahlian menjahit dalam satu rumah tangga, maka mau lebaran tuh nggak ada yang pusing. Nah, kalaupun punya uang misalnya, dia pusing juga, susah mencari baju seragam. Tapi kalau dia menjahit, belikan satu roll. Nah, pertama buatkan celana bapaknya, baju bapaknya, peci bapaknya satu warna. Anaknya lagi diukur, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, 10 anaknya seragam semuanya. Modal cuman benang sama kain. Kenapa? Masalahnya selesai. Orang mesti mengeluarkan jutaan, dia mengeluarkan ratusan. Kenapa? Perempuannya pandai menjahit. Nah, mirzal. Itulah usaha yang Nabi berikan kepada wanita. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki, dia nggak berurusan dengan orang ramai, dia nggak perlu keluar rumah, dia bisa melakukan pekerjaan tanpa menunda kewajiban pada suaminya.
Mighzal. Nah, hadis berikutnya, Allimu abna'akum as-sibahah. Tadi hadis dhaif, sekarang hadis hasan. Jadi kalau ketemu hadis dhaif jangan pandang sinis dulu. Ada hadis hasan yang sama makna hadis dhaif. Hadis hasan bisa menjadi dalil. Nabi bersabda, Allimu abna'akum, ajari oleh kalian putra-putra kalian as-sibaha, berenang, ar-rimaya, memanah, wa ni'ma lahul mu'minah, sebaik-baik permainan wanita beriman. Sebaik-baik permainan wanita beriman fi baitiha, di rumahnya, adalah mighzal, memintal benang, menjahit. Wa iza da'aka abawaka, apabila memanggil akanmu. Mu siapa? Mu siapa? Antum pulang kampung. Idza da'aka, apabila memanggil akanmu, kamu pulang kampung. Abawaka, oleh kedua orang tuamu, bapak dan ibu manggil dalam waktu yang sama. Nah, kata bapak, tolong bantu saya nyangkul di sawah. Kata ibu, bantu saya nyuci piring. Mana yang diutamakan? Pak ajib ummak. Nah, penuhi panggilan ibumu. Selesai panggilan ibumu, baru pergi ke sawah. Nah, sekarang realita yang terjadi apa? Hah? Apabila memanggil akanmu oleh ibumu dan handphonemu, kamu utamakan panggilan handphonemu. Itu karena ada cerita maling kundang di Padang. Banyak lahir anak-anak maling kundang. Sibuk aja di handphonenya. Ibunya manggil nggak mau tahu dia. Jangankan handphonemu, bapakmu sekalipun manggil, ibumu wajib duluan. Ini ibunya manggil, bapaknya manggil, temannya manggil, teman dikabulkan. Itu kalaupun orang tidak belajar agama, cukup dengan otak waras saja, dia akan berpikir, apa urusan sama kawan ya? Kasih makan tidak, kasih belanja tidak, kasih baju tidak, punya jasa tidak. Sementara orang kasih makan, kasih belanja, kasih jasa, pemeliharaan, perlindungan, masa dia pilih orang yang tidak berjasa dalam hidupnya, diabaikan orang berjasa dalam hidupnya. Dengan akal waras tanpa agama, orang nggak akan berpihak sama kawan. Dengan akal yang waras tanpa agama, orang tidak akan berpihak dengan kawan. Pasti orang berpihak kepada orang yang berjasa kepadanya. Apalagi sudah punya agama. Jadi nggak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali kalau ada pelajar agama mengutamakan orang lain, mengutamakan permainan daripada orang tua. Nah, kalau antum hari ini menyenangkan hati orang tua, suruh apa saja manut, nggak usah dipikir, karena kita sekarang dalam tekanan nafsu, tekanan keinginan. Nah, nggak usah diikuti keinginan, manut dengan orang tua, pasti antum akan menjadi orang sukses. Nah, menjadi orang yang mudah dalam segala hal dalam hidupnya.
Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, doa ibumu itu lebih baik daripada doa 70 para wali. Satu wali aja susah dicari hari ini. Nah, ibumu itu doanya 70 para wali. Sampaikan sama ibu, ibu, apa saja yang disuruh saya mau lakukan. Cuman doakan saya satu, jadi orang berguna, jadi orang bermanfaat. Tapi kalau sempat orang tua menangis, kalau sempat orang tua sedih, antum tidak tutupi kesedihan tersebut dengan prestasi yang baik, saya khawatir masa depan antum tidak baik. Bukan karena antum mondok, tapi karena antum mengecewakan orang tua. Nah, pokoknya apa kata orang tua, iya saja, nggak usah dipikir. Tapi jangan disuruh nyuri, nggak mungkin lah. Maka antum akan mendapatkan kesuksesan. Otak itu kebuka dia, terang jelas, nggak ada risau, nggak ada galak. Ini kecil usianya baru, kayak punya bini mau beranak besok. Kecil kayak gini. Kenapa? Kayak banyak problem di hidupnya. Kenapa bisa begitu? Hatimu gelap karena mengecewakan orang-orang yang berjasa dalam hidup. Itu saja penyebabnya. Jadi itu tertutup, nggak nampak apa-apa dia, sampai membayang ke mukanya. Gelapnya itu sampai ke mukanya. Tapi coba apa kata orang tua, makan, minum, bantu saya bantu. Tar apa saja, kalaupun antum nggak minta, ditawarin. Tapi kalau perlu minta dulu, saya yakin antum bukan anak baik. Nah, anak baik itu dia nggak minta, tapi ditawarin. Itu baru anak baik. Nah, Jabar mau beli apa? Nah, itu anak baik berarti. Bagaimana cara orang tua bisa menawarkan apa yang mau? Kamu mau makan apa? Kamu mau beli apa? Setelah antum senangkan hati mereka dengan hal-hal yang positif, pasti banyak ditawarin. Tapi apabila hati mereka nggak senang, sakit kepala, pusing, Masya Allah, apa perangainya kayak orang nggak belajar agama, apa mau ditawarin? Isi otak orang tua, problem antum. Nah, tapi apabila menyegarkan, Masya Allah, piring bersih, rumah rapi, adiknya dimandiin, Masya Allah, bikin sampah, gulai, sayur lengkap semuanya. Itu kalau itu antum buat 25 hari, pasti tanya, mau beli mobil? Masya Allah. Nah, jangan sia-siakan wali-wali yang ada sama antum. Mereka bukan hanya wali murid, tapi mereka adalah wali kutub untuk antum. Doa mereka lebih mujarab daripada 70 doa para wali. Kalau hari ini antum bahagiakan mereka, antum akan bahagia sampai akhir hayat. Tapi kali ini kalau antum kecewakan, mereka menangis, antum akan menangis menghadapi kehidupan nanti. Nah, punya orang rumah, Masya Allah, bikin sakit kepala, tambah anak ini satu lagi sakit kepala, ini tambah sakit kepala, antum terjun jurang ntar, bunuh diri. Khair, bisa dipahami? Nah, Alimu banikumur ramya, dua hadis terakhir. Alimu banikum, ajari olehmu putra-putramu memanah. Fa innahu, maka sesungguhnya memanah, nikayatul adu, menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh.
Walaupun musuh pada hari ini memiliki kecanggihan teknologi, punya bomnya, punya roketnya, pesawat tempurnya, pesawat tanpa awak dan sebagainya, itu tidak akan menghancurkan muslim secara total. Karena perang yang sesungguhnya adalah perang setelah habisnya teknologi. Maka pada saat itu beruntunglah muslim yang belajar memanah. Nggak ada roket waktu itu lagi, yang ada memanah. Akhirnya mereka musuh karena terbiasa dengan teknologi, mereka tidak tahu dengan senjata panah. Pada istilahnya muslim yang menguasai. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min khailin min quwwatin wa rikabil khail. Siapkan untuk musuh-musuhmu wahai muslim, yaitu memanah dan mengendarai kuda. Itu yang disiapkan untuk musuhmu. Bukan umat Islam sibuk juga belajar teknologi, maksudnya persenjataan. Hari ini dia rakit sebagus-bagus mungkin, secanggih-canggih mungkin, ditingkatkan. Kata mereka, satu saat kami akan serang muslim. Pada saat dia bertekad mau menyerang, minyak nggak ada lagi. Nah, baru dia panah. Nah, sehingga Nabi janjikan satu anak panah saja 3 orang dijamin masuk surga. Yang membuatnya, yang memakainya, yang menyediakannya saja. Satu tukang panah, tukang kasih. Itu yang ngasih itu aja dapat jaminan surga. Alimu, ajari oleh kalian. Wa yassiru, beri kemudahan oleh kalian. Hadis sahih. Alimu, ajari oleh kalian. Wa yassiru, beri kemudahan oleh kalian. Wala tu'assiru, dan jangan kalian persulit. Ini asas pendidikan Islam. Pertama, niat memang untuk mengajari, niat untuk mendidik, kemudian beri kemudahan. Bukan beri kemudahan yang nggak bisa baca Quran juga diterima. Itu ada itu dalilnya. Beri kemudahan, jangan dites Qurannya, terima semuanya. Itu bukan pondok pesantren namanya, itu TPA dan pondok pesantren. Nah, Ma'had Darul Hijrah li TPA wa tahfizul Quran, tafaqquh fiddin wa daratil hadis. Nah, itu baru bisa terima semuanya. Tapi ketika dikatakan li tahfizil Quran, maknanya Ma'had disediakan untuk menghafal. Jadi semua yang layak menghafal diterima. Tamat SD, nggak tamat SD, nggak punya ijazah, nggak punya kakak, nggak punya KTP, nggak punya kepala, usia dah tua, nggak ada masalah. Yang penting ada niat, nggak ada minat. Yassiru, syaratnya cuma 2, pandai baca Quran, ada minat. Nah, itu yassiru, itu udah mudah itu. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Nah, jangan dipersulit. Wa yubashiru, beri berita gembira. Beri berita gembira. 3 tahun selesai. Kalau setorkan 1 juz sehari, sebulan selesai. Nah, mau 1 juz sehari, sebulan selesai. Bulan kedua kita wisuda. Kita berikan penghargaan santri tercepat sedunia. Tapi antum yang nggak mau. Sabak 1 juz sehari, udah sebulan mondok, bulan kedua di wisuda, bulan ketiga jadi guru. Basyiru. Oh, kalau nggak bisa 1/2 juz sehari, 2 bulan selesai. Nah, oh kalau nggak bisa 1/4 juz sehari, 4 bulan selesai. Kalau nggak mau juga 1 lembar sehari, 6
Nah, 1 lembar sehari, setahun setengah selesai 1 lembar. Kalau nggak mau juga 1 pojok sehari, 3 tahun selesai. Kalau nggak mau 1 baris sehari, 40 tahun selesai. Nggak bisa 1 ayat sehari. Ayat Al-Quran 6.600 hari dalam 1 tahun 360, berarti 20 tahun selesai. Nggak lama kok, 20 tahun saja 1 ayat sehari. Sabak nih, Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Besok Alhamdulillahirabbil alamin. Besoknya Ar-Rahmanirrahim. Besoknya Alif Lam Mim. Dah? Duduk 20 tahun selesai. Selesai juga. Basyiru wala tunafiru. Jangan dibuat mereka lari. Nah, ada satu aturan pondok pesantren, kalau setahun nggak dapat 5 juz dipulangkan. Kita nggak buat aturan. Wala tunafiru. Selagi mau belajar, tidak buat masalah, ikut aturan, setoran setiap hari, mau berapa tahun saja silakan, asal nggak malu. Tapi kalau buat masalah itu namanya tulang dalam daging, duri dalam daging, dia akan merusak yang lain. Itu artinya tangan yang sudah kena penyakit gula harus diamputasi. Tapi apabila tidak merusak, sholat, zikir, tidur, nggak mandi ke sungai, makan, tidur, ngaji, setoran, sayat sehari, 2 ayat sehari, mau taknya begitu, nggak ada masalah. Wala tunafiru. Nah, yang jelas lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena berada dalam taman surga, karena sholat 5 waktu, karena ada yang Quran setiap hari, ada dalam majelis zikir bertahun-tahun pun ada problem. Nah, minimal selamat daripada narkoba, minimal selamat daripada rokok, minimal selamat daripada pergaulan bebas, minimal terjaga ibadah 5 waktu. Kalau tidak jadi hafiz dan alim, minimal jadi orang soleh. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Minimal jadi orang soleh. Nah, juz 1 aja ada 10 tahun. Tapi sholat 5 waktu, tahajud, yasinan, zikiran, jaga mata, tidak terlibat ini, tidak terlibat itu. Udah orang soleh. Orang soleh hafal 1 juz. Jadi belajar tahap menjadi hafiz atau menjadi alim itu anugerah Allah. Tapi menjadi orang soleh taat kepada Allah itu ikhtiar. Nah, jadi nggak ada bahasa mundur dalam pendidikan. Oh, tak sah sedang macet. Ya macet, sabar dulu, ulang yang ada. Nah, wa idza ghadaba ahadukum, apabila marah salah seorang kalian, falyaskut, maka hendaklah diam. Apabila marah salah seorang kalian, maka hendaklah diam. Nah, lihat, nggak berubah dia, diam lagi, nggak berubah dia. Apa diamin terus? Nah, ada sambungan hadisnya. Kalau nggak berubah, teriakin. Itu sambungannya. Lihat sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabat, lalu sahabat tidak melakukan perubahan, maka Nabi memberikan nasihat dengan nada yang tegas. Bahkan ada dalam satu riwayat, ketika Nabi melihat satu orang sahabat memakai cincin emas, Nabi ambil dari jarinya dan Nabi buang. Beda sama Arabi. Arabi datang ke Madinah, dia kencing dalam masjid,
Lepas itu ingin dikejar oleh sahabat, Nabi katakan diam, jangan dikejar, itu kencingnya berserak di mana-mana, biarkan dia selesai. Setelah selesai, A'rabi dipanggil, sahabat tadi disuruh nyiram, sabbu alaihil ma', tuangkan air ke bekas kencingnya. Wahai A'rabi, innal masjida la yubna li hadza, masjid bukan dibangun untuk buang air kecil, tapi untuk berzikir dan melakukan ibadah salat. A'rabi selepas salat mengatakan doanya, ya Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain. Yang lain itu keras. Antum A'rabi atau Arabi? Kalau A'rabi mau dibiarin dulu, nasihati. Itu yang baru mondok sebulan, mondok 2 bulan, itu A'rabi. Dipanggil, diajarkan, dipanggil, dikasih tahu. Tapi kalau sudah setahun, itu Arabi. Diambil cincin di tangannya, langsung lempar. Tidak lagi ada bahasa nasihat. Begitu Nabi menyikapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anil jami'. Maknanya, kalau sudah jadi senior masih melakukan pelanggaran yang sama, maknanya tidak bisa lagi dengan nasihat, tidak bisa lagi dengan diam, harus dengan tindakan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Khair insyaallah. Allah, silakan, mungkin ada ya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kita tadi menyampaikan ilmu itu akan menjadi dosa untuk kita. Contohnya kita misalnya di musola atau dekat rumah dan masjid, tapi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sunnah. Saya zikirnya harusnya 7 baca 3, harusnya 10 semakin baca 3. Tapi kalau kita sampaikan, sepertinya mereka lebih ulama dari kita. Ini bagaimana hukumnya terhadap kita? Apakah masih kita berdosa atau kita sampaikan aja di situ? Nah, ini masalahnya gimana? Itu yang perlu kita tanyakan agar menjadi apa namanya, kita juga tahu ini harus menyampaikannya saat kapan. Itu satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ilmu dibagi kepada hukum. Menyampaikan ilmu terbagi kepada tentang masalah yang dipermasalahkan. Kalau sifatnya adalah wajib, pelanggaran wajib, imamnya terbuka auratnya, sholat itu batal, syarat-syarat gak cukup, maka itu jadi wajib. Tapi apabila hal yang sifatnya sunnah, artinya tidak lengkap sunnahnya, setelah maghrib Allahumma ajirni minan nar 7, dia baca 3, itu kan hanya sunnah. Jadi kalau hanya sunnah, menyampaikannya sunnah bagi kita sesama masyarakat.
Tapi apabila hal itu berkaitan dengan orang yang memang dia punya kemampuan dalam hal itu, dia punya pengaruh di tengah masyarakat tersebut, maka menyampaikan perkara sunnah bagi dia sampai kepada tahapan sangat sunnah, artinya sunnah muakkadah. Misalnya kalau kiai yang tua itu ngomong Allahumma ajirni minan nar selesai maghrib itu 7 bukan 3, sepatah kata dia ngomong berubah semuanya, maka dia wajib menyampaikan. Tapi kalau kita sampaikan, nggak ada perubahan. Maka kalau itu hanya sunnah, menyampaikannya sunnah. Kalau itu wajib, menyampaikannya wajib. Misalnya imam auratnya terbuka, salat batal, maka kita wajib menegur. Misalnya salat zuhur cuma 3 rakaat, kita wajib katakan subhanallah, karena itu perkara penting. Tapi setelah zuhur dia baca zikir, dia nggak baca zikir, dia langsung ceramah, dia langsung doa, itu kita ikut saja kebiasaan satu tempat, sehingga bagi orang yang datang tidak dibolehkan mengimami satu kaum kalau dia tidak tahu tradisi dari kaum tersebut. Nah, maka Nabi bersabda wala ta'umun nasa fi sultanih, jangan kamu jadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Karena kita merasa setelah hafal Al-Quran suara seperti Imam Makkah, lalu kita tampil Allahu Akbar. Nah, baca ayat panjang sekali, pas dia salam tinggal dia sendiri. Memang baca ayat panjang bagus, tapi sesuai enggak dengan desanya, dengan kampungnya, dengan masyarakatnya. Jangan sampai sabda Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, afattanun anta ya Muaz, apakah kamu menjadi penebar fitnah wahai Muaz? Dimarahi Sayyidina Muaz oleh Nabi karena sholat isya ayatnya terlalu panjang. Dia tidak mempelajari kondisi masyarakatnya. Padahal itu masyarakatnya Sayyidina Muaz. Bagaimana kira-kira kalau bukan masyarakat kita datang satu tempat, suruh di imam, langsung jadi imam pas sholat subuh. Kunut nggak kunut ya? Belum ditanya dia tadi itu. Kunut atau nggak kunut? Kalau kunut, takut orang nggak kunut. Kalau nggak kunut, takut orang sini kunut. Apa yang mau dibuat? Hah? Apa yang mau dibuat? Ini sholatnya bimbang. Tapi kalau kita ada tahu kondisinya dan masyarakatnya semua setuju, nggak ada masalah. Itu adabnya. Berarti berdasarkan hal-hal seperti itu, kalaupun kita tahu dengan sunnah sholat, tapi Nabi sarankan jangan kamu yang imamin kalau bukan di wilayahmu. Maknanya kalau tertinggal perkara sunnah sekalipun oleh imam tersebut, karena itu wilayahnya, kita nggak berhak mengambil alih. Apalagi hanya antara zikir jamaah dan tidak jamaah. Kenapa? Karena kedua-duanya sunnah. Berjamaah sunnah, nggak berjamaah sunnah. Khair. Tapi apabila perkara itu wajib, itu memang wajib. Nggak ada tawar-menawar di situ. Akikah korban dijual kulitnya, nah dagingnya dimasak, nggak dibagi, uangnya dipotong, kurangi. Kalau itu sudah masuk kepada perkara yang mungkar. Itu bahasa sudah wajib untuk diberitahukan, insya Allah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai roh. Di masyarakat kita sering mendengar cerita bahwasanya ada beberapa orang itu dikisahkan pernah berjumpa dengan Ruh Rasulullah SAW secara kasat mata, bukan melalui mimpi. Yang jadi pertanyaannya, sebenarnya kedudukan roh itu sesudah mati itu di mana?
baik itu seperti ruhnya keluarga, apakah ruhnya Rasulullah SAW, dan tentunya pertanyaannya kedudukan ruh Nabi Isa alaihissalam beserta jasad itu di mana? Mengulang kembali kan maksudnya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai sunnah-sunnah sholat yang tertinggal, apabila itu biasa kita sempurnakan melaksanakannya dalam sholat fardu ketinggalan, apakah kita wajib atau disunahkan lagi untuk melaksanakan sujud sahwi karena ada sunnah yang tertinggal? Jazakumullah khair. Insyaallah, jazakumullah. Dalam sebuah riwayat Nabi berbicara tentang kedudukan ruh beberapa kelompok manusia. Tapi secara umum Al-Quran menjelaskan yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada yang diberitakan kepada kalian, tidak ada yang diberikan kepada kalian pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Maka di antara yang sedikit itu adalah sesuatu yang diberitakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis mafhumnya Nabi bersabda, ruh para syuhada itu berada di paruh-paruh burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Itu ruh para syuhada. Kemudian Al-Quran di waktu yang lain mengatakan, jangan kamu mengira orang syahid itu mati, tapi mereka hidup. Nah, ini kita tidak bisa lagi membuat kesimpulan. Hidup yang dimaksudkan di situ, kalau dilihat tafsir Al-Quran, wahum yurzakun, mereka dikasih makan, mereka dikasih minum. Kalau makan dan minum itu maknanya pakai jasa. Sementara dikatakan dalam hadis, ruhnya ada di paruh burung hijau, terbang dari dahan ke dahan. Kemudian di Quran katakan, jangan kira dia mati. Berarti kalau nggak mati, ruhnya dalam jasa, dia bisa makan dan minum. Apa jawabannya? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali yang sedikit begitu saja. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim, para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka. Riwayat yang lain ketika dalam Isra dan Mi'raj, dalam perjalanan Isra Nabi SAW bersabda, aku melihat Isa, aku melihat Nabi Musa salat di kuburnya. Dalam cerita yang diriwayatkan kepada kita daripada tentang sahabat Nabi tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Thabit Al-Bunani, ketika dikuburkan jatuh sebongkah tanah dalam kuburnya, terlihat dia berdiri sholat di dalam kubur. Lalu orang-orang datang ke keluarganya bertanya tentang hal aneh itu. Keluarganya mengatakan bagaimana? Enggak usah kalian aneh, karena setiap waktu dia berdoa, ya Allah, kalau ada orang Engkau izinkan sholat di kubur, izinkanlah aku. Kemudian hadis yang lain Nabi SAW bersabda, orang yang berselawat kepadaku, maka Allah akan membalikan ruhku ke dalam jasadku, aku akan jawab selawat dan salamnya. Jadi mana sebetulnya itu? Hidup dalam kuburnya, berarti ruh ada dalam jasad. Hadis mengatakan ruh akan dikembalikan. Bahkan ada Nabi Musa, bahkan bukan Nabi Musa, tabi'in salat di dalam kubur. Kalau kita ambil kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka orang-orang beriman, apalagi sahabat, apalagi para rasul, dia punya ikhtiar dengan ruhnya, punya kebebasan dengan ruhnya. Nah, punya kebebasan dengan ruhnya.
Artinya dia mau ke paruh burung hijau, dia di situ, ya Allah saya mau ke badan dulu, dia turun ke badan. Nabi katakan ila rafiqil a'la, ya Allah saya mau ke rafiqil a'la, naik ke rafiqil a'la. Ya Allah saya mau ke badan saya, masuk ke badan saya. Ya Allah saya mau hadiri maulid malam Jumat. Maka dia langsung terbang sampai di Darul Hijrah. Itu kesimpulan yang kita simpulkan dari beberapa hadis tersebut. Ruh yang terpenjara adalah ruh orang-orang fasik, ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang zalim. Dia nggak bebas, dia dipenjara, dia disiksa. Tapi kalau ruhnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka ruh memiliki kebebasan. Maka tidak disangkal kalau sampai ada orang mengatakan saya bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, kita tidak bisa menyanggahnya. Tapi kalau dalam mimpi kita bisa tegaskan, itu pasti. Marra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Orang bermimpi berjumpa dengan saya dalam tidur berarti dia melihat saya, karena syaitan tidak mungkin ngaku-ngaku dirinya adalah saya. Tapi kalau yang bertemu dengan Nabi di alam nyata, itu kita tidak bisa bantah. Bisa saja keleluasaan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi juga kita tidak bisa pastikan karena kita tidak mengalaminya. Nah, itu sudah masuk kepada alam yang tidak wajib diimani. Sudah termasuk pada ranah yang tidak wajib diyakini. Sudah masuk dalam bagian akidah yang tidak dipahami pun tidak ada masalah. Nah, itu akidah-akidah tambahan. Yang mau yakin, yang mau nggak yakin, yang tahu hanya yang mengalami saja. Yang tahu hanya yang mengalaminya saja. Cerita itu kenapa sampai kepada kita? Karena ada yang mengalami, ada di alamnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu kitab yang menulis Al-Ahya Ba'dal Amwat, orang-orang yang pernah hidup setelah mati. Nah, diceritakan dalam beberapa kisah, bahkan dibikin satu kitab oleh para ulama, didata orang-orang yang hidup setelah mati. Bisa terima? Enggak masalah. Enggak bisa diterima? Enggak ada masalah. Karena itu bukan akidah yang wajib diyakini. Yang kedua, perkara yang sunnah diganti ketika tertinggal dalam sholat hanya 5, yang disebut dengan ab'ad sholat. Perkara sunnah yang tertinggal dalam sholat, baik sengaja atau tidak sengaja, sunnah kita ganti dengan sujud sahwi hanya 5. Pertama, kunut. Yang kedua, berdiri kunut, berdirinya saja, itu sunnah. Artinya memperpanjang berdiri setelah i'tidal rakaat kedua. Kemudian tasawuf awal, kemudian duduk tasawuf awal, kemudian solawat pada kunut. Misalnya dia berdiri selesai salat subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawlana fiman tawallait, wa barikna fima a'tait. Para imam subuh, Allahumma hdina fiman hadait, hadait hanya jam panjang, fiman hadait. Nah, setelahnya baru panjang, wa barik lana fima a'tait. Langsung sujud dia. Lupa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Lupa selawat itu sunnah juga sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Kunutnya ada.